Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pada kali ini kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Bang Ramadhani, yang kedua saya Sri Febrianti, yang ketiga Tommy Aprianto, yang keempat Kelvin Januardi, dan yang kelima M. Farizan Dani Fadil Akbari akan membahas materi mengenai hukum perancangan kontrak. Untuk poin pertama, yaitu tentang pengertian kontrak dan kontrak baku atau standar, akan dijelaskan oleh Bang Ramadhani. Kepada Bang Dani, disilahkan. Baiklah teman-teman, materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak. Sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst yang diterjemahkan dengan istilah perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1313 KUH Perdata. Sedangkan istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada dan bukanlah merupakan istilah yang asing seperti istilah kontrak kerja, buruh kontrak, atau juga istilah kebebasan berkontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Selanjutnya yaitu pengertian kontrak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lawrence M. Friedman, hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Lawrence M. Friedman tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dan berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market. Kemudian, pengertian hukum kontrak menurut Michael D. Baylis. Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun, Michael D. Baylis tidak melihat pada tahap-tahap prekontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri. Kemudian, pengertian kontrak menurut para ahli subjektif. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan atau antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Kemudian pengertian kontrak baku atau standar. Kontrak baku adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen. Standar kontrak dapat dibagi dalam dua macam, yaitu standar kontrak umum yang langsung diberikan dari kreditur kepada debitur, dan standar kontrak khusus yang yakni standar kontrak yang telah ditetapkan pemerintah baik adanya maupun keberlakuannya. Dan itulah bentuk dari pengertian dari kontrak dan kontrak standar maupun kontrak baku. Baiklah, untuk poin yang kedua yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak, yang akan dijelaskan oleh Kelvin. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. 1. Kewenangan hukum para pihak. Wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, ukuran wewenang itu adalah dewasa, yaitu berumur 21 tahun atau sudah menikah. 2. Perpajakan. Ketika seorang memberikan pelayanan hukum kepada klien, mereka harus memuaskan
Sedemikian rupa termasuk membantu memperkecil pajak, sebab transaksi bisnis adalah transaksi kena pajak. Yang ketiga, alas hak yang sah. Bagi calon pembeli, perlu untuk mengetahui atau mencari tahu bahwa calon penjual memang punya alas hak yang sah atau barang yang akan dijualnya. 4. Masalah keagrarian. Seorang legal driver harus menguasai masalah keagrarian berikut seluruh peraturan perundang-undangannya. 5. Pilihan hukum. Merupakan kesepakatan para pihak untuk tunduk kepada hukum yang mana yang akan digunakan pada pembuatan kontrak. Para pihak akan memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Di mana letak objek transaksi. 2. Di mana kedudukan subjek transaksi. 3. Hukum yang mana dipilih oleh para pihak untuk mengatur transaksi. Yang keenam, ada penyelesaian sengketa. Dalam setiap kontrak, perlu dicantumkan klausula penyelesaian sengketa apabila ada salah satu pihak yang prestasi. 3. Mekanisme penyelesaian sengketa yaitu 1. Jalan damai, 2. Arbitrase, dan 3. Pengadilan. 7. Pengakhiran kontrak. Tiap-tiap pihak yang mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang punya yurisdiksi atas kontrak tersebut. Dan ke-8, bentuk perjanjian standar adalah perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, yang mana pihak yang kuat membuat formulir dan pihak yang lemah hanya diminta untuk menyetujui atau menolak isi kontrak tersebut. Baiklah, untuk poin yang ketiga yaitu sistematika kontrak akan Sri sendiri yang menjelaskan. Baiklah, sebelum kita membahas sistematika kontrak, alangkah baiknya kita tahu lebih dulu apa saja tahapan penyusunan kontrak. Ada 5 tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia. Yang pertama yaitu pembuatan draft pertama. Adapun pembuatan draft pertama meliputi yang A, ada judul kontrak. Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat dihindari. Yang B, ada pembukaan, berisi tempat dan waktu pembuatan kontrak. Yang C, ada pihak-pihak dalam kontrak. Para pihak yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Para pihak tersebut oleh hukum lazimnya terbagi 2. Yang pertama yaitu perorangan, dan yang kedua badan usaha. Badan usaha ini terbagi 2, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Yang D, ada resital. Resital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian atau kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan tersebut. Yang E, ada isi kontrak. Dalam suatu kontrak, hampir pasti kita selalu menemukan kata pasal. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam suatu kontrak, pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, urutan, ketegasan, keterpaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Yang F, ada penutup. Ada 4 hal yang perlu diingat pada bagian ini. Yang pertama, sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti. Yang kedua, sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan. Yang ketiga, sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak. Dan yang keempat, sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak. Dan yang terakhir yaitu ada lampiran-lampiran bila ada. Yang perlu diketahui mengenai lampiran ini antara lain, yang pertama, tidak semua atau tidak selalu kontrak memiliki lampiran. Yang kedua, diperlukannya lampiran dalam kontrak adalah karena terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang apabila dimasukkan dalam kontrak akan sangat panjang atau memuat gambar, peta, dan penjelasan lainnya. Untuk selanjutnya, lampiran merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang melampirkannya. Dan yang keempat, lampiran bukanlah perubahan salah satu atau beberapa pasal atau isi kontrak yang telah ditandatangani. Setelah selesai membuat draft pertama, maka selanjutnya langkah kedua yaitu saling menukar draft kontrak. Yang ketiga, jika perlu diadakan revisi. Yang keempat, dilakukan penyelesaian akhir. Dan yang kelima, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.
Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke struktur dan anatomi kontrak. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang. Adapun anatomi kontrak berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Para ahli berbeda pandangan tentang hal-hal apa saja yang menjadi struktur dan anatomi kontrak. Para ahli berbeda pandangan tentang hal-hal apa saja yang menjadi struktur dan anatomi kontrak. Menurut Scott Joburham, mengemukakan bahwa setiap kontrak dibangun dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama ada description of instrument, yang kedua caption, yang ketiga transition, yang keempat recital, yang kelima definition, yang keenam operatif, dan yang ketujuh closing. Menurut Ray Wijaya, anatomi kontrak yaitu yang pertama judul, pembukaan, komparisi, premis, isi perjanjian, penutup, dan tanda tangan. Adapun menurut Sutarno, struktur dan anatomi kontrak terbagi atas judul, kepala, komparisi, considerance atau pertimbangan, definisi, isi pokok, dan bagian penutup. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kontrak yang berdimensi nasional, maka kita dapat memilah struktur kontrak menjadi 12 hal pokok. Kedua belas hal pokok meliputi yang pertama judul kontrak, pembukaan kontrak, komparisi, resital, definisi, pengaturan hak dan kewajiban, domisili, keadaan memaksa, kelalaian dan pengakhiran kontrak, pola penyelesaian kontrak, pola penyelesaian sengketa, penutup, dan tanda tangan. Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk bagian pendahuluan, terdapat 3 subbagian. Yang pertama, subbagian pembuka. Subbagian ini memuat 3 hal berikut. Yang pertama, sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya atau penyingkatan yang dilakukan. Yang kedua, tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani. Yang ketiga, tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak. Yang kedua, ada subbagian pencantuman identitas para pihak. Dalam subbagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikat diri dalam kontrak dan siapa-siapa saja yang menandatangani kontrak tersebut. Misalnya, apabila perorangan, maka yang wajib ditulis di sini minimal adalah nama, pekerjaan, alamat yang bersangkutan. Dan apabila sebuah badan hukum, misalnya PT atau perseroan terbatas, maka yang berhak tanda tangan di sini adalah yang berhak mewakili, bertindak untuk dan atas nama PT yang bersangkutan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak. Yang pertama yaitu para pihak harus disebutkan secara jelas. Yang kedua, orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Dan yang ketiga, pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Yang kedua, bagian isi. Ada 4 hal yang tercantum dalam bagian isi. Yang pertama yaitu klausula definisi. Klausula ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Klausula definisi penting dalam rangka mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan. Selanjutnya ada klausula transaksi. Adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam jual beli aset, maka harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Yang selanjutnya ada klausula spesifik. Klausula spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Dan yang terakhir ada klausula ketentuan umum. Klausula ketentuan umum adalah klausula yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Klausula ini diantara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain sebagainya. Dan yang bagian terakhir ada bagian penutup. Ada 2 hal yang tercantum dalam bagian penutup ini. Yang pertama, subbagian kata penutup. Kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. Yang selanjutnya adalah subbagian ruang penempatan tanda tangan. Tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani, dan jabatan dari orang yang menandatangani. Untuk poin yang keempat, cara menyelesaikan sengketa bisnis akan dijelaskan oleh Faris.
D. Cara menyelesaikan sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis dapat berupa A. Litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Ada beberapa pengadilan. Yang pertama, pengadilan umum. Pengadilan negeri berada pada lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dalam pasal 50 menyatakan, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidata di tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan pembayaran. Dalam pasal 300 mengatakan, pengadilan niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan permohonan penyataan pelit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. B. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 1. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 2. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lembaga penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal atau suatu pihak tertentu dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. B. Negosiasi suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. C. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. D. Konsiliasi menurut Muhammad Marwan dan Jimmy mengatakan konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. E. Penilaian ahli merupakan pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidang keahliannya. Pola penyelesaian sengketa. Yang pertama, the binding adjudicative procedure atau putusan hakim. A. Litigasi merupakan proses gugatan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. B. Arbitrasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian yang dibuat tertulis oleh pihak sengketa. C. Mediasi arbitrasi. Pertama dilakukan mediasi, jika tidak selesai maka dilakukan arbitrasi. D. Private judge pemeriksaan isu-isu sengketa secara privat di depan hakim atas persetujuan dua pihak. 2. The non-binding adjudicative procedure memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. A. Konsiliasi merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan. B. Mediasi pengikutsertaan para pihak ketiga dalam mengambil keputusan. C. Mini trial merupakan persidangan mini atau negosiasi terstruktur berbentuk pertukaran informasi yang tidak mengikat. D. Summary jury trial merupakan persidangan juri secara samir yang terdiri dari presentasi singkat atas kasus sengketa. E. Neutral expert fact-finding merupakan pertunjukan ahli netral yang ditunjuk pengadilan atau pihak-pihak yang dapat mengarahkan kepada revolusi atau mempersingkat sengketa. F. Early neutral evolution merupakan mengurangi biaya-biaya dan hambatan dalam proses litigasi atau gugatan. Poin yang terakhir, cara membuat kontrak bisnis yang akan dijelaskan oleh Tommy. Materi selanjutnya yaitu cara membuat kontrak bisnis. Sebelum membuat sebuah kontrak bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu lakukan riset mengenai rekan bisnis. Sebelum menyepakati isi dari sebuah kontrak bisnis, Anda harus mengetahui terlebih dahulu dengan siapa Anda melakukan kerjasama bisnis, apa yang dilakukan bisnis tersebut, bagaimana kinerja mereka sebelumnya, seperti apa reputasi mereka, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, Anda dapat mencari tahu langsung melalui media internet, melihat media sosial perusahaan tersebut, atau menanyakan dengan rekan bisnis Anda yang telah mengenal perusahaan tersebut. Selanjutnya itu pastikan identitas para pihak. Setelah Anda memahami dengan baik mengenai perusahaan atau rekan bisnis Anda, hal selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah identitas atau profil para pihak yang terkait.
Pastikan identitas para pihak sudah tepat seperti nomor induk para pihak, alamat para pihak, domisili kantor, dan lain sebagainya. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa subjek hukum dalam perjanjian atau kontrak bisnis merupakan pihak yang sah dan memiliki wewenang dalam menandatangani kontrak. Selanjutnya yaitu cantumkan prestasi dan kontraprestasi yang jelas. Prestasi di dalam kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Prestasi dan kontraprestasi inilah yang menjadi kewajiban bagi para pihak untuk dipenuhi. Jadi pastikan bahwa Anda ada hak dan kewajiban masing-masing pihak yang Anda tuangkan secara detail dan jelas dalam perjanjian. Selanjutnya, gunakan bahasa kontrak yang jelas. Bahasa kontrak bisnis tentu sangat spesifik. Jadi sebelum Anda membuat maupun menyepakati kontrak tersebut, pastikan Anda telah memahami bahasa dan istilah yang digunakan. Cantumkan klausul mengenai definisi atau istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian. Selain itu, pastikan juga bahwa perjanjian yang Anda buat menggunakan kalimat yang jelas dan tidak mengandung multitafsir, karena hal tersebut dapat membuat kesalahpahaman dan berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selanjutnya yaitu tuliskan masa berlaku dan ketentuan pengakhiran kontrak. Dalam membuat kontrak bisnis, hal yang tidak boleh Anda lupakan adalah menuliskan masa berlaku dan ketentuan berakhirnya kontrak. Anda juga perlu mencantumkan prosedur mengakhiri perjanjian apabila ada salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu disepakati berakhir. Selanjutnya itu hitunglah kerugian dengan jelas. Dalam sebuah kontrak bisnis, Anda juga harus memastikan jumlah kerugian yang mungkin akan terjadi. Jadi sebelum menyusun kontrak, pastikan Anda telah melakukan perhitungan yang jelas meskipun tidak akan ditulis secara rinci nominalnya. Selanjutnya yaitu cantumkan cara penyelesaian sengketa. Hal terakhir yang harus Anda perhatikan ketika menyusun kontrak adalah cara menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Biasanya klausul ini Anda temui di akhir bagian kontrak bisnis. Dalam hal ini Anda harus memastikan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat. Misalnya melakukan tahap negosiasi terlebih dahulu dengan pihak lainnya. Jika hal ini sudah dilakukan, namun sengketa tidak cepat diselesaikan, Anda dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau arbitrasi, tergantung kesepakatan para pihak. Yang terakhir yaitu jangan pernah mulai tanpa kontrak. Banyak orang yang melupakan pentingnya kontrak ketika melakukan kerjasama bisnis, terutama jika rekan bisnisnya adalah teman atau keluarga. Padahal kontrak merupakan pelindung bisnis yang harus Anda miliki sebelum memulai kerjasama. Baiklah, ini adalah salah satu contoh kontrak bisnis. Di contoh ini terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu Tri Yuniantoro dan pihak Taufik Kusnanto, yang disertai dengan biodata singkat dari kedua pihak yang bersangkutan. Setelah itu terdapat isi dari kontrak bisnis. Di dalam contoh ini terdapat 5 isi kontrak bisnis dan terdiri dari pasal 1 sampai pasal 5 dan diakhiri dengan tanda tangan kedua belah pihak disertai materai 6.000. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pembahasan mengenai hukum perancangan kontrak. Kesimpulannya, kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.